Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, kita bertemu. Kali ini, Bang Bet mendapatkan sebuah cerita kiriman dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya. Cerita kali ini, beliau katakan sangat berkesan karena dialami oleh mendiang kakeknya ketika dulu masih belajar agama sebagai seorang santri. Pengirim cerita ini meminta agar semua nama di sini Bang Bet samarkan, juga nama daerah jangan sampai disebutkan. Karena mungkin di dalamnya mengandung suatu aib yang tidak bisa mereka banggakan. Oke, langsung saja, tanpa lama-lama lagi, kita langsung masuk ke dalam cerita kali ini. Dan selamat datang di channel Bang Bet Illustration. Desa Seloaji terletak di pinggir hutan jati yang lebat, sunyi, dan jarang tersentuh perubahan zaman. Rumah-rumah kayu nampak berjajar sederhana, dan jalanan juga masih berupa tanah yang becek ketika hujan tiba. Pohon-pohon tua pun tumbuh bebas, dan di ujung desa berdiri sebuah pohon randu besar yang dikenal dengan nama randu gede. Warga percaya jika pohon itu adalah pohon randu keramat, dan tak seorang pun berani menyentuhnya, apalagi menebangnya. Namun seiring waktu, kepercayaan itu mulai luntur. Terutama sejak Kang Mas Ruhi, seorang duda pertengahan usia, mulai berubah sikap. Dulu, Kang Mas Ruhi dikenal ramah dan juga ringan tangan. Tetapi setelah istrinya meninggal karena sakit, dia menjadi sosok yang pendiam. Dia tak lagi mengurus sawah dan lebih sering duduk di beranda rumah. Dia selalu duduk sembari menatap kosong ke arah hutan. Dia juga mulai menghindari warga lain dan hanya keluar malam-malam dengan membawa sebuah kantong plastik berisi kemenyan dan minyak kelapa. Orang-orang juga mulai curiga ketika bau dupa tercium dari arah pemakaman setiap malam Jumat. Beberapa pemuda desa yang iseng mengintai mengaku melihat Kang Mas Ruhi duduk bersila di bawah pohon randu gede itu dengan mata terpejam. Mulutnya komat kamit dan di hadapannya menyala lilin merah dengan simbol aneh yang digambar dari semacam cairan mirip darah. Wong iku ngilmu dhewean, yang artinya orang itu mencari ilmu sendirian, ucap Pak Joyo, seorang tetua desa setelah mendengar cerita itu. Ilmu kaya ngono iku nek tanpa guru iso dadi ngundang memolo, yang artinya ilmu semacam itu jika tidak memiliki guru bisa menjadi sebuah malapetaka. Namun meski begitu, tidak ada yang berani menegur secara langsung. Mereka hanya menghindar dan memilih tidak bersinggungan. Seminggu kemudian, tanda-tanda ganjil mulai muncul. Burung-burung tak lagi mau bersarang di pepohonan dekat rumah Kang Mas Ruhi. Anak-anak sering ketakutan ketika melihat bayangan tinggi menjulang di jendela ketika malam. Lalu, ayam dan kambing warga satu persatu mati mendadak tanpa luka. Bau bangkai juga sering muncul, tapi entah dari mana. Puncaknya adalah ketika istri Pak Lurah kerasukan ketika sedang menyapu halaman. Dia berteriak histeris sambil menjerit dalam bahasa Jawa kuno sambil menyebut satu nama, yaitu Niweh. Dia terus menjerit seakan dia sedang diganggu atau dikejar oleh sosok Niweh ini. Beberapa warga berusaha memegangi, tapi tubuhnya luar biasa kuat. Matanya melotot dan dari mulutnya keluar busa yang berwarna merah seperti darah. Setelah disembuhkan oleh orang pintar setempat, dia hanya menangis dan berkata jika dia melihat wajah Mas Ruhi. Tapi bukan Mas Ruhi yang dia kenal. Matanya kosong, seperti tubuh yang sudah bukan lagi manusia. Ketakutan mulai melanda desa, namun Mas Ruhi tetap tak terlihat. Rumahnya tertutup rapat, tapi ketika malam masih sering tercium bau kemenyan dari arah makam. Bahkan anjing-anjing juga tak mau lewat di area pohon randu itu lagi. Beberapa pemuda yang penasaran pun nekat mencari tahu. Mereka mendobrak pintu rumah Mas Ruhi, tapi hanya menemukan ruangan berantakan. Dinding rumah yang penuh dengan simbol aneh yang dilukis dengan arang. Juga sebuah kitab tua berbahasa Jawa kuno yang tergeletak di atas meja. Salah satu dari mereka, sebut saja Ragil, dia membuka lembarannya dan mendapati isi yang mengejutkan. Di dalamnya terdapat mantra pesugihan, mantra pemanggil kodam, dan juga ritual tumbal jiwa, serta banyak ritual lain yang pastinya menyekutukan Tuhan. Dan yang lebih menyeramkan lagi, di halaman belakang rumah
ditemukan sebuah jejak kaki yang mengarah keluar rumah. Namun posisinya terbalik, tumit di depan, jari di belakang. Tak ada jejak kembali masuk. Hingga keesokan harinya, Kang Mas Ruhi dinyatakan hilang. Pencarian sempat dilakukan selama beberapa hari, namun mereka tidak pernah menemukan hasil apapun. Pak Dukuh dan para tokoh desa kemudian sepakat untuk memanggil seorang dukun sepuh dari desa seberang untuk membersihkan rumah Mas Ruhi, sembari mencoba meruat pohon randu itu. Tapi ketika mereka menyalakan dupa, api tiba-tiba mati dan langit berubah gelap walaupun masih siang. Dari arah hutan, terdengar suara tawa perempuan, panjang dan dingin, seperti dari perut bumi. Iki dudu jin biasa Pak Dukuh. Iki jin lawas, jin alas sing wis mapan. Yang artinya, ini bukanlah jin biasa Pak Dukuh. Ini adalah jin lama, jin hutan yang sudah menetap. Ucap si dukun sepuh dengan wajah pucat. Ono sing wis diganggu, sing wis diundang, lan saiki ora gelem bali. Dheweke njaluk bayaran sing wis dijanjekke. Yang artinya ada yang diganggu, yang sudah diundang dan sekarang tidak mau pulang. Dia meminta bayaran yang sudah dijanjikan. Mendengar itu, serta teror yang mulai semakin sering mereka rasakan, beberapa warga mulai memutuskan untuk pindah. Dan yang tinggal hanyalah para orang tua dan mereka yang tidak punya tempat lain. Desa Selo Aji yang dulu tenang dan damai kini menjadi bayang-bayang mengerikan untuk warganya sendiri. Warga tak lagi berani keluar setelah maghrib. Lampu-lampu dipadamkan ketika malam. Tak ada suara kecuali lolongan angin dan langkah yang terdengar entah dari mana. Pohon randu itu berdiri semakin angkuh. Daun-daunnya bergerak walau tak ada angin. Kadang terdengar suara anak menangis dari arah sana. Bahkan burung hantu pun seperti enggan mendekat. Sementara itu, beberapa minggu setelahnya, di sebuah sore yang suram, Ilham melangkah melewati batas desa. Dia membawa sebuah ransel kecil dan juga surban yang dilipat rapi di bahunya. Santri muda ini baru saja selesai menimba ilmu agama di pesantren daerah Kediri dan kembali ke Selo Aji untuk menjenguk ibunya yang sakit. Dia tak tahu jika kampung halamannya kini sudah berubah drastis. Ketika dia melangkah ke dalam rumah ibunya, dia merasakan sebuah hawa dingin yang menyambut. Ibunya terlihat pucat. Dia langsung memeluk Ilham sembali berbisik lirih. Wis ndak kuat le, ono sing ganggu saben wengi. Yang artinya, sudah tidak kuat nak, ada yang mengganggu setiap malam. Ilham yang masih tak paham pun terus bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi di desa ini. Ibunya juga tak bisa menjelaskan secara detail. Dia hanya berkata jika desa ini sedang mendapat teror dari sosok hantu yang mengerikan. Ilham masih belum sepenuhnya percaya dengan itu. Dan di malam itu, ketika Ilham hendak tidur, dia melihatnya sendiri. Nampak sesosok bayangan hitam berdiri di pojok kamar, tanpa wajah, hanya lubang hitam yang kosong. Sosok itu menatapnya diam-diam. Ilham hanya terpaku. Dia mulai membaca doa-doa suci untuk mengusir apapun itu yang sedang mengganggunya. Dan tak lama setelahnya, sosok bayangan hitam itu menghilang. Meskipun hawa dingin mencekam, masih ada di sana. Pagi itu, langit Selo Aji kelabu, kabut menggantung rendah, seolah enggan beranjak dari tanah. Ilham bangun dengan tubuh berkeringat dingin. Matanya merah, tak bisa tidur semalaman, karena bayangan hitam yang sempat dia lihat di pojok kamar. Ibunya hanya bisa diam, matanya kosong, dan tubuhnya menggigil. Meski matahari sudah mulai naik, ketika mendengar Ilham menceritakan kejadian semalam. Ada apa yang sebenarnya terjadi di kampung ini, Bu? Tanya Ilham pelan, sembari menyuapi ibunya bubur hangat. Sang ibu hanya menggeleng, sembari menjawab. Wong-wong podo lunga le. Setiap malam ada suara tangis dari arah randu besar itu. Kadang ada yang menggedor pintu, tapi pas dibuka tidak ada siapapun. Mendengar itu, Ilham pun semakin curiga. Dia kemudian memutuskan untuk mencari tahu. Dan dia pun langsung mendatangi Pak Dukuh, yang rumahnya kini dijaga oleh banyak lampu minyak dan sapu lidi di setiap sudut ruangan. Konon, itu adalah penangkal makhluk halus agar tidak bisa masuk. Dan di sana, Pak Dukuh langsung menceritakan semuanya. Ilham,
Waktu kamu pergi dulu, Mas Ruhi mulai ngilmu dewean. Dia mencari ilmu tanpa guru, tanpa bimbingan. Dikiranya kitab tua itu adalah jalan menuju kaya, tapi yang dia panggil itu bukan sekedar jin biasa. Kami menyebutnya Niweh, ucap Pak Dukun sembari menatap Ilham dengan mata lelah. Ilham pun mengernyit sambil berkata, "Niweh? Siapa itu Niweh, Pak?" Penunggu pohon randu. Dulu sudah dikunci oleh leluhur desa, tapi Mas Ruhi malah membukanya. Dia bukan sekedar memanggil, tapi juga memberi jalan. Dia tidak menyadari kalau tubuhnya itu dijadikan wadah. Kini jiwanya hilang, yang tinggal hanyalah cangkang. Pak Duku juga menceritakan kalau sudah banyak orang pintar yang didatangkan, namun tidak ada yang sanggup menutup kembali pintu itu. Malam berikutnya, teror pun datang lagi. Kali ini, seorang warga bernama Pak Timin ditemukan pingsan di tengah sawah dengan tubuh membeku. Lidahnya menjulur dan matanya melotot kosong. Di tubuhnya tertulis kata-kata aneh, seperti huruf Jawa namun terbalik, tergores merah seperti bekas cakaran. Untungnya, setelah dibawa ke rumah, dia masih bisa sadar. Dan satu-satunya hal yang dia ingat adalah ketika tiba-tiba sosok Mas Ruhi menyerangnya dari belakang. Dan setelah itu, dia tak lagi ingat apapun. Di rumah-rumah warga juga terdengar suara perempuan menangis, kadang tertawa panjang. Anak-anak bermimpi buruk yang sama. Sosok wanita tinggi dengan rambut menutupi wajah berdiri di bawah pohon randu sambil berkata, "Aku durung warak, kirimno sak jiwa maneh." Yang artinya, aku belum kenyang, kirimkan satu lagi jiwa. Dan semenjak itu, muncul masalah baru lagi. Binatang ternak kini menolak makan. Kucing-kucing mendesis ke arah pohon randu. Dan ayam-ayam kembali mati tanpa sebab. Anjing-anjing menyalak ke arah bayangan kosong. Beberapa warga yang sebelumnya bertahan mencoba meninggalkan desa. Namun jembatan yang menjadi jalan utama menuju luar kampung mendadak ambrol. Sinyal ponsel lenyap dan motor-motor tak bisa pergi kemana-mana. Kala itu, Selo Aji seperti terkurung dalam kabut yang tak bisa ditembus. Ilham menyadari satu hal. Ini bukan hanya gangguan jin biasa, tetapi ini adalah sebuah perjanjian yang belum ditebus. Mas Ruhi telah membuka pintu alam lain dan bayaran atasnya adalah nyawanya sendiri. Dia kembali ke rumah, membuka tasnya, kemudian mengeluarkan kitab kecil warisan gurunya. Di dalamnya ada beberapa doa, hizib, dan metode ruqyah. Dan malam itu, dia memutuskan untuk mengintai pohon randu. Dia duduk tak jauh dari sana, berbalut selimut, dan hanya ditemani sebuah senter kecil. Jam sudah menunjukkan pukul 1:11 dini hari saat udara mendadak membeku. Daun-daun randu mulai berjatuhan meski tak ada angin. Lalu, suara itu datang. Tangisan lirih, tangisan yang berubah menjadi tawa. Lalu terdengar suara langkah, bukan satu, tapi seperti puluhan, menghentak pelan-pelan. Dari balik kabut, muncullah sesosok wanita tinggi dengan rambut yang menjuntai hingga ke tanah. Tubuhnya penuh luka bakar. Di belakangnya, puluhan bayangan tanpa wajah mengikuti. Namun, yang membuat darah Ilham membeku adalah sosok terakhir yang muncul. Mas Ruhi, tapi bukan lagi berwujud manusia. Tubuhnya kini tinggi, kurus, matanya bolong, dan dari bagian mulutnya telah mengalir darah hitam. Dia menunjuk Ilham dengan jari patah dan berkata dengan suara berat, "Santri, kowe dudu bagianku. Mingsro, iki lemahku saiki." Yang artinya, santri, kamu bukan bagianku. Pergilah, ini tanahku sekarang. Ilham gemetar, tapi dia menggenggam kitab kecil itu, membuka halaman yang telah ditandai oleh gurunya. Dia mulai membaca pelan-pelan. Awalnya suaranya gugup, tapi kemudian setelah mengingat wajah ibunya dan semua yang telah terjadi, dia berseru lebih lantang.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Seketika, udara berdesir. Sosok-sosok itu berhenti mendekat. Beberapa mulai terbakar api tak kasat mata. Sosok Niweh juga menjerit nyaring hingga ranting-ranting pohon randu patah dan jatuh berdebam. Mas Rui menggeliat seperti terbakar dari dalam. Namun tiba-tiba doa Ilham terhenti. Tangannya kaku, suaranya membeku. Dari arah lain, bayangan hitam mendekat cepat, menyerangnya dengan bisikan tak terucap. Dia tersungkur, kitabnya terlempar, dan dari matanya menetes air. Dalam hatinya, Ilham nyaris menyerah. Namun di saat itulah sebuah cahaya muncul dari arah rumah ibunya. Seseorang menyalakan radio tua yang diputar ayat-ayat suci Al-Quran. Suara kecil itu menembus malam dan seperti gelombang yang tak terlihat membakar semua bayangan. Ilham bangkit perlahan. Dia mengambil kitabnya, kembali membaca. Dengan setiap ayat, suara tawa Niweh berubah menjadi jerit kesakitan. Sosok Mas Ruhi akhirnya jatuh. Tubuhnya pecah menjadi ribuan belatung. Dan pohon randu itu mulai berdarah dari batangnya. Malam itu, Ilham duduk di tanah hingga fajar tiba. Dia menangis, bukan karena takut, tapi karena menyadari jika yang dia lawan bukanlah sekedar hantu, tapi keserakahan manusia itu sendiri. Desa Seloaji belum pulih dari luka. Meski pohon randu tak lagi berbisik, hawa kelam masih menyelimuti udara malam. Beberapa warga yang selamat dari teror mulai percaya jika harapan itu datang bersama dengan kembalinya Ilham, seorang santri muda yang kini dianggap sebagai benteng terakhir desa. Namun, Niweh belum lenyap. Dia hanya mundur. Luka yang diberikan Ilham memang cukup dalam, tapi makhluk yang terikat dengan tanah tidak mudah diusir. Dan Mas Ruhi atau sosok yang pernah menjadi dirinya mulai berkeliaran di balik batas hutan. Malam itu, Ilham bermimpi. Dia berjalan di antara pusaran kabut putih, dikelilingi tangisan anak-anak dan suara geraman. Di hadapannya telah berdiri sebuah pohon randu, lebih besar dan lebih kelam dari sebelumnya. Dari celah-celah batang pohon itu mulai muncul wajah-wajah yang menjerit seperti jiwa yang terperangkap. Lalu dari bawah pohon itu muncul sosok Niweh. Tingginya hampir 3 meter, rambutnya menjuntai seperti akar-akar pohon. Kulitnya retak dan dari dalam tubuhnya keluar asap hitam. Dia tak menyerang, hanya memandang. Seloaji kuinggonku, wis utang, kowe dudu sopo-sopo. Yang artinya, Seloaji adalah milikku. Darah telah tertumpah. Kamu bukan siapa-siapa. Ilham terbangun dengan tubuh berkeringat. Udara kamarnya terasa lebih berat. Jendela bergemertak meski tak ada angin. Dan di luar, suara geraman pelan terdengar. Bukan suara hewan, tetapi seperti seseorang yang merangkak dengan sendi yang patah. Dia tahu jika malam ini akan datang sebuah ujian yang lebih besar. Sore harinya, dia mendatangi Pak Dukuh. Dia meminta izin untuk mengadakan ruqyah massal di tengah lapangan desa. Ilham tahu pertarungan ini tak bisa ditanggung sendiri. Jin pengganggu ini sudah menjadi bagian dari tanah, dari trauma dan juga ketakutan warga. Jika warga tetap diam, akar setan akan terus tumbuh. Pak Dukuh, meskipun dia ragu, namun akhirnya dia mengangguk setuju. Dia kemudian memanggil sisa warga yang masih tinggal di sana. Dan mereka pun berkumpul malam itu, membawa tikar, minyak kayu putih, dan alat penerangan seadanya. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika ritual dimulai. Ilham duduk di tengah lingkaran. Di tangannya, sebuah mushaf kecil dan juga botol air putih yang sudah diruqyah. Dia mulai membaca dengan suara lembut, membacakan ayat-ayat pelindung. Warga mengikuti dalam diam. Ada yang mulai menangis, ada juga yang menggigil. Namun, ketika surat Al-Baqarah ayat 102 dibaca, langit pun tiba-tiba berubah. Awan hitam menggulung dengan cepat. Angin datang menghantam keras, membuat lampu-lampu minyak mulai padam. Anak-anak mulai menangis, dan di kejauhan, pohon randu itu berguncang sendiri. Daunnya gugur dengan deras seperti hujan.
Tiba-tiba, seorang ibu tua berteriak keras, lalu seperti terlempar beberapa meter. Tiba-tiba, dia mengeluarkan suara berat. Apa kowe nyoba ngusir aku? Iki dudu papanmu. Ilmu remehmu ora bakal demek aku. Yang artinya, apa kamu mencoba mengusirku? Ini bukan tempatmu. Ilmu remehmu tidak akan menyentuhku. Tubuh wanita itu terangkat. Tubuhnya kaku, sekilas seperti melayang. Matanya putih semua. Dan dari tubuhnya, seperti keluar kabut hitam yang menjalar seperti ular, mencoba menjangkau Ilham. Namun Ilham tak mau mundur. Dia membuka botol tutup air ruqyah, memercikkannya ke arah kabut itu sambil membaca, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Air itu menyala seketika ketika mengenai kabut, membuatnya berasap dan juga mengerang. Sosok wanita itu kemudian jatuh pingsan. Tapi ini belum selesai. Dari arah pohon randu, kini muncul sosok Mas Ruhi. Tubuhnya tak lagi seperti manusia. Tangannya panjang, kukunya tajam, dan dari mulutnya terus menetes darah. Namun yang paling mengerikan adalah tatapan matanya yang kosong tapi penuh kebencian. Dia melangkah pelan, menyeret rantai gaib dari kakinya. Setiap langkahnya membuat tanah retak kecil, dan dari belakangnya muncul sosok Niweh, perlahan-lahan semakin tinggi dan juga mengerikan, seperti bayangan hitam yang tumbuh dari tanah. Warga mulai panik, beberapa pingsan, tapi Ilham berdiri. Dia mengambil sebuah tongkat kecil yang terbuat dari pohon siwak, lalu menggambar sebuah lingkaran zikir di tanah. Kembali kalian ke alam kalian. Aku tidak ingin menyakiti kalian, tapi kalian bukan penguasa di sini. Ketika dia mengucapkan itu, Mas Ruhi melompat ke arahnya. Ilham menangis dengan siwak dan tubuh Mas Ruhi terpental, seolah membentur sebuah tembok tak terlihat. Niweh pun mengaum, suaranya menggetarkan dada. Ilham mulai melantunkan ayat suci dengan lantang, disusul Al-Falaq dan Anas. Setiap lafaz seperti tombak bercahaya menghantam Niweh yang mulai menjerit. Dari tubuhnya juga keluar bayangan-bayangan hitam kecil, roh-roh sesat yang ikut menyerang warga. Tapi Ilham tak sendiri. Dari arah lingkaran, ibu-ibu mulai ikut membaca zikir. Anak-anak juga membaca surat pendek sebisa mereka. Lelaki tua menyusul dengan sholawat. Suara mereka bergema, menyatu, menebar cahaya dari dalam hati. Niweh pun seperti terbakar. Tubuhnya meleleh seperti lilin hitam. Mas Ruhi atau apapun yang tersisa darinya berteriak minta tolong. Namun tubuhnya pecah dan dari dalamnya keluar jiwa Mas Ruhi yang menangis sebelum akhirnya lenyap menjadi asap putih. Pohon randu itu seperti bergetar. Akarnya juga seakan tercabut. Angin pun berhenti. Langit cerah kembali. Dan di tengah lingkaran, Ilham bersimpuh. Tubuhnya memang lemas, tapi wajahnya tenang. Insya Allah sudah selesai, bisik Ilham. Pagi pun menyambut Selo Aji dengan udara yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, matahari benar-benar terlihat. Langit tak lagi kelabu. Daun-daun randu yang kemarin gugur, kini digantikan oleh burung-burung kecil yang hinggap di dahan kering. Seolah mereka merayakan akhir dari malam yang panjang. Warga desa juga mulai keluar rumah. Mata mereka memang sembab, tapi ada senyum yang terselip di bibir mereka. Anak-anak kembali berlarian di tanah lapang, meski sesekali menatap ke arah bekas pohon randu yang perlahan mengering, menyisakan sebuah batang yang seperti bekas terbakar dan juga tanah retak. Ilham duduk di depan rumah ibunya. Wajahnya pucat, tubuhnya lelah, tapi jiwanya tenang. Ibu yang sempat terganggu jiwanya kini juga telah pulih. Dia menyuapi Ilham dengan bubur hangat seperti dulu saat dia masih kecil. Tangan tuanya bergetar tapi penuh kasih. Li, kalau kamu ndak pulang kemarin, mungkin kami semua sudah ndak ada. Ilham hanya mengangguk. Matanya menatap lurus ke arah hutan. Mungkin secara lahir semuanya telah berakhir, tapi batinnya tahu jika bekas luka spiritual tidak akan pernah bisa benar-benar hilang. Beberapa hari kemudian, Pak Dukuh mengumpulkan warga di balai desa. Dia berdiri di depan dengan mengenakan ikat kepala hitam. Dia berbicara dengan suara bergetar. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita sudah salah.
kita semua diam ketika saudara kita bermain api, membiarkan keserakahan membuka pintu yang mestinya tetap terkunci. Ilmu tanpa guru, tanpa adab, itu bukan mengangkat, tapi menjerumuskan. Warga pun diam. Ada yang menangis, ada yang menunduk menyesal. Ilham maju ke depan. Dengan suara pelan, dia kemudian berkata, "Kita hidup di desa ini, itu bukan hanya sebagai pemilik tanah, tapi juga sebagai penjaga warisan. Alam punya penjaga, pohon tua punya penunggu. Kalau tidak sopan, kita akan diusir. Kalau melanggar, kita akan dihukum." Dia menatap ke sisa pohon randu yang kini telah ditutup oleh pagar bambu. Yang kita lawan kemarin itu bukan hanya hantu, tapi bayangan dari kesalahan kita sendiri. Kita semua, termasuk saya. Hari-hari pun berlalu. Ilham tetap tinggal, membantu warga membangun sebuah musola kecil di tengah desa itu. Musola itu berdiri tak jauh dari lokasi pohon randu. Mereka menamainya Surau Al-Kahfi sebagai lambang perlindungan dan juga tempat kembali. Beberapa malam, Ilham masih mendengar suara bisikan angin. Tetapi bukan lagi teror, melainkan suara rintih lembut dari jiwa-jiwa yang dulu terikat pohon. Dia mendoakan mereka, mengirimkan Al-Fatihah untuk arwah-arwah yang sedang tersesat itu. Dan Mas Ruhi kini hanya nama yang tinggal dalam kenangan. Tapi tidak semua warga mau membicarakannya. Dan Ilham sendiri hanya menuliskan kisahnya dalam sebuah buku harian kecil. Dia menulis bukan untuk menyebarkan ketakutan, tapi sebagai pelajaran agar tak ada yang mengulang dan membuka pintu yang semestinya tetap tertutup. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung di langit dan kabut tipis turun pelan, Ilham duduk di surau itu. Dia menatap lilin kecil yang menyala di pojok dan berkata dalam hati, "Terkadang makhluk paling menyeramkan bukan yang tak terlihat, tapi kesombongan manusia itu sendiri." Dia juga teringat gurunya yang dulu pernah berkata, "Ilmu tanpa iman itu tajam, bisa menolong tapi juga bisa membunuh. Apalagi jika tidak ada bimbingan, setan selalu menunggu celah itu." Keesokan paginya, ada surat datang dari pesantren lamanya. Pimpinan pesantren meminta Ilham untuk kembali karena ada banyak santri baru yang membutuhkan bimbingan. Ilham menatap ke surat itu. Dia tahu perjuangan di Selo Aji telah selesai, tapi perjalanan lain menunggu. Sebelum pergi, dia mengajak warga ke pohon randu. Kini, tempat itu telah berubah menjadi taman doa. Di tengahnya, ditanam pohon kecil sebagai simbol kehidupan baru. Ilham menaburkan air ruqyah terakhir di tanah itu. Dia tersenyum, lalu menunduk. "Jaga tempat ini, jangan sombong lagi, dan jangan pernah lupa jika ilmu itu harus dituntut dengan niat yang bersih." Beberapa tahun kemudian, cerita tentang pohon randu dan juga teror Niweh menjadi semacam legenda. Anak-anak muda mendengarnya sebagai dongeng, tapi para orang tua tahu jika itu nyata. Dan di balik kisah ini, mereka juga belajar jika ilmu hitam bukan permainan. Dan sesuatu seperti pohon tua, juga tanah leluhur, itu bukan sekedar benda. Mereka semua memiliki ruh dan juga kenangan yang tertanam di dalamnya. Ilham kini dikenal sebagai Ustadz Ilham yang berasal dari Selo Aji. Dia mengajar tentang tauhid, ruqyah, dan juga akhlak. Dia tak pernah mengangkat kisah ini sebagai kebanggaan, melainkan sebagai peringatan. Karena terkadang perang paling berat bukanlah dengan jin, tapi dengan diri sendiri. Sekian cerita yang bisa Bang Bed sampaikan. Terima kasih juga untuk yang tidak mau disebutkan namanya yang telah mengirimkan cerita ini. Dari kisah ini juga mungkin banyak pesan yang bisa teman-teman ambil dan juga terapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.